Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di Serambi Sehat bareng saya, Zaini Tafrihan. Di sebelah kanan dan kiri saya sudah ditemani oleh Dr. Oci. Halo. Dan sebelah kiri saya ada Dr. Fitria Nurlaila. Halo. Nah, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Nah, mudah-mudahan Dr. Oci sehat juga? Sehat dong. Nah, harus sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, di pagi hari ini kita akan ngobrol bareng nih dengan dua dokter cantik di kanan kiri saya. Kita akan bahas tentang FKTP di era JKN. Apa itu FKTP? Saya lihat contekan dulu ya. Nah, FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, buat yang belum tahu fasilitas kesehatan di tingkat pertama itu seperti apa, hari ini kita obrolin bareng. Oke? Nah, di sini ada Dr. Oci dan Dr. Fitria. Saya belum tahu nih backgroundnya Dr. Fitria. Boleh dong dok dijelasin? Oh, Dr. Fitri ini. Dr. Fitri. Ini salah satu sahabat saya ya. Sahabat. Okay. Beliau saat ini Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat. Oh, ibu ya, kepala. Kepala. Jauh-jauh dari Jakarta Barat. Oke. Nah, selain menjadi ini, tentunya di organisasi profesi juga kami berdua juga aktif ya. Selain di dokter emergency, juga di perhimpunan dokter umum. Masih praktek juga, dokter? Kebetulan saya sudah beberapa tahun ini lagi off dulu ya, menepi terlebih dahulu. Menepi sedikit sejenak. Tapi pengabdian untuk memberikan layanan kesehatan masih tetap prima jalan, dong. Tetap jalan. Nah, Bapak Ibu dokter, nah ini ibu-ibunya sudah ada di sini. Kita ngomongin tentang pelayanan prima deh, tentang fasilitas tingkat pertama nih. Nah, boleh nggak nih Dr. Fitri dijelaskan sebetulnya bagaimana sih pelayanan fasilitas tingkat pertama itu yang diberikan kepada pasien peserta JKN? Ya. Nah, seperti apa pelayanannya? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang pelayanan kesehatan di era JKN ini, jadi ada yang namanya pelayanan kesehatan di tingkat pertama maupun pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Jadi ada dua. Karena memang sistem rujukan di negara kita, sistem kesehatan kita kan rujukan berjenjang. Baik. Udah dari dulu, makanya kenapa ada puskesmas, ada klinik, ada dokter praktek perorangan, dokter gigi. Baik. Lalu kemudian ada rumah sakit. Betul. Gitu ya. Ini memang kita agak berbeda dengan negara lain yang fasilitas kesehatannya satu aja, rumah sakit gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kan rumah sakit terbatas ya. Betul. Sementara kita itu geografisnya itu terdiri dari pulau-pulau gitu. Dan yang pasti ada itu adalah puskesmas di setiap. Puskesmas itu paling garda terdepan gitu ya. Iya, betul. Sehingga sistem kesehatan kita juga akhirnya seperti itu. Jadi menyelesaikan rujukan berjenjang mulai dari tingkat pertama ke tingkat lanjutan. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana sih pelayanan kesehatan di tingkat pertama nih, gitu ya. Kalau sudah menjadi peserta JKN gitu ya, peserta BPJS sudah punya nomor kartu dan aktif gitu ya. Pasien bisa langsung mengakses FKTP, bisa langsung ke klinik atau rujukannya. Klinik aja, klinik yang tempat terdaftar sebenarnya. Karena kalau kita megang kartu atau lewat e-card-nya di mobile JKN itu sudah ada kliniknya di mana itu Pak. Misalkan katakanlah klinik DD, care gitu ya, atau puskesmas A, puskesmas B itu nanti akan tercatat di kartunya. Jadi itu di Vaskes tingkat satunya gitu ya? Vaskes tingkat 1, maka si peserta ini akan bisa langsung mengakses Vaskes tingkat 1. Fasilitasnya bisa langsung diakses? Iya, sebetulnya sih harapan kita kan apabila penyakit-penyakit yang artinya yang tidak yang masih bisa ditangani gitu, itu bisa diselesaikan di klinik dan di puskesmas atau di dokter praktek. Kecuali yang pasien-pasien yang memerlukan tindak lanjut lagi ya, pelayanan kesehatan lanjutan, maka dari klinik atau dari puskesmas tersebut akan dirujuk ke rumah sakit gitu, seperti itu. Jadi mudah sebetulnya ya, ketika kita sudah punya kartu pesertanya gitu ya, tinggal dibawa aja itu ke Vaskes yang sudah tertulis di kartu itu gitu. Nah, ini ada Dr. Oci, beliau mengelola klinik juga nih gitu. Nah, kalau klinik di bawah manajemennya Dr. Oci ini sebetulnya sudah lama juga kan jadi peserta dari JKN ya? Iya, melayani peserta ya. Betul, melayani peserta. Nah, gimana nih pelayanan yang ada di klinik yang dikelola oleh Dr. Oci terkait fasilitas tingkat pertama gimana?
Kami di DD Healthcare kami punya 8 klinik. 8 klinik Di seluruh Indonesia ya, Baik. dari Aceh sampai Kupang, Makassar, Jakarta, ya. Bandung kami punya semua, dan semuanya sudah menjadi klinik yang melayani pasien JKN. Kita bekerja sama dengan BPJS. Nah, layanan yang kami berikan tentunya sesuai dengan yang harus kita penuhi ketika menjadi peserta pelayanan, gitu. Mulai dari layanan yang diberikan, dokter umum, dokter gigi, ada beberapa yang laboratorium, kita juga punya apotik, itu semua kami sediakan. Jadi lengkap fasilitasnya. Lengkap lah ya fasilitas kami semuanya, dan itu kan semua mesti dilengkapi dulu untuk jadi kliniknya, providernya BPJS. Nah, sekarang yang kami mengembangkan memang terkait apalagi sekarang ya di era teknologi dan pandemi, dari sistem antrian, sistem informasi klinik, semua juga kami lengkapi, dan akan ada mobil JKN. Sistemnya gimana? Online atau gimana? Online ya. Jadi sekarang orang tidak perlu datang kalau antri gitu. Nah, kalau namanya teman-teman ke klinik kami, ruang tunggu itu sedikitnya agak jarang gitu, karena orang datang berdasarkan waktu yang memang sudah disampaikan. Jadi kalau semuanya aja ini daftar, tren ke-10 akan datangnya jam 3 sore, ketemu dokter siapa, dan semua itu sudah ada sistemnya. Dan konsultasi pun bisa online sekarang? Bisa, jadi kita berikan pilihan. Di mobil JKN pun juga seperti itu. Semua dokter-dokter kami pun bersedia untuk melayani secara online ataupun offline jika memang harus gitu. Kalau misalnya kita terjadi emergency, kecelakaan nih, kemudian JKN kita dicek, ternyata nunggak. Nah, maksudnya tidak aktif. Maksudnya tidak aktif lah gitu. Dia nggak tahu tuh nunggak atau apa gitu kan. Intinya dia udah jarang bayar deh gitu kan. Nah, ini mungkin juga terjadi sama teman-teman juga nih. Udah pas sakit gitu ya. Ke klinik. Udah ke klinik nggak aktif. Error gitu. Nah, ini gimana nih menanggapi terjadi case yang seperti ini? Ini mungkin Dokter Oci juga punya pengalaman kan pelayanan di klinik. Jadi ketika kalau kita kan segmen kepesertaan dari JKN itu kan ada yang namanya ada beberapa segmen ada segmen besarnya itu ada namanya penerima bantuan iuran yang dibiayai oleh negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lalu kemudian ada yang non penerima bantuan iuran. Jadi yang mandiri ya? Ya, yang terdiri dari pekerja penerima upah pemerintah itu ASN, ataupun pekerja penerima upah swasta, karyawan swasta, dan peserta mandiri dan bukan pekerja seperti pensiun, gitu ya. Jadi itu yang masuk kepada non PBI. Non PBI. Nah, kalau PBI kan ini kita udah jelas nih dibayar ditanggung nih. Ya. Yang jadi persoalan itu adalah ketika si non PBI ini ternyata tidak aktif karena misalkan tidak bayar untuk peserta mandiri, lupa atau nanti bayar pas sakit aja gitu ya. Sebelumnya udah nggak bisa bayar, atau lebih gede bayar rumah sakit, lebih gede bayar iurannya daripada sakitnya. Sakitnya padahal sariawan doang. Lalu yang dari karyawan swasta misalkan di PHK dan seterusnya gitu, itu yang bisa menyebabkan kartunya tidak aktif. Nah, kalau boleh saran sih ya bagi yang sudah, apalagi sekarang kan masa pandemi banyak sekali yang diberhentikan ya. Gitu. Nah ini yang harus segera diantisipasi ketika sudah tidak bekerja lagi, segera beralih ke mandiri. Atau kalau memang tidak mampu bayar, bisa mengajukan untuk peserta PBI. Menarik. Gitu. Sehingga tidak lagi ada gap antara yang pada saat dia saya kan nggak sakit udah nanti aja lah gitu. Kalau di kami pernah nggak kasusnya ada yang nunggak terus? Kalau di kami dilayani nggak kira-kira? Tetap lah ya. Kalau kami sih apalagi kalau memang vaskesnya di sini ya. Kalau mau yang tidak aktif biasanya sih untuk pertama kali datang dia kan kadang-kadang nggak tahu ya, udah datang jauh-jauh mau minta pertolongan, terus kartunya bermasalah dia nggak tahu gitu. Itu biasanya kita layani sih pertama. Tapi kalau udah berulang-ulang kan berarti itu sengaja gitu. Pengen digratisin. Nggak ada usaha untuk memperpanjang ya, seperti kalau kalau nggak mampu daftar aja ke PBI. Nah biasanya sih memang kami akan menanyakan itu karena kan kalau buat kami yang member BPJS itu kan adalah klien kami ya, jadi berusaha untuk memberikan layanan tersebut. Betul. Jadi kalau semuanya memang mereka bermasalah, biasanya kami bantu sih. Kalau semuanya saya udah nggak kerja, kita bantukan untuk advokasi supaya bisa menjadi PBI. Itu kita ada ini khusus di sini. Tapi kalau misalnya kita sudah jadi karyawan perusahaan nih, sudah ditanggung sama perusahaan. Nah, itu bisa nggak kita punya double JKN?
Jadi ditanggung perusahaan juga, terus kita punya jadi peserta mandiri juga gitu? Tidak bisa. Nggak bisa, jadi hanya satu? Satu aja, karena nomor JKN itu satu aja. Oh, berarti pakai satu nanti, NIK. Oh, berarti setelah selesai dari perusahaan, misalnya terkena PHK atau resign dari situ, baru boleh dia pindah. Baru boleh pindah. Mandiri. Melanjutkan itu atau bikin baru? Bisa. Nomornya itu aja. Nomornya itu aja. Berarti kita statusnya aja yang beda. Statusnya aja ditanggung oleh siapa gitu kan. Perusahaan baru ke atau negara kak, atau cari uang sendiri gitu, atau nenek moyangnya atau pemerintah, PBI, waduh, oke, baik. Nah, teman-teman, jadi mungkin banyak yang belum tahu nih bahwa sebetulnya ketika dalam kondisi emergency ada beberapa alternatif yang bisa digunakan gitu kan. Kalaupun sampai ada case misalnya nunggak dan lain sebagainya, sebetulnya fasilitas kesehatan kita masih manusiawi kok, bahwa masih akan kita lakukan layanan kesehatan dulu gitu kan. Di rumah sakit pun seperti itu, memberikan waktu kan. Biasanya memberikan waktu sampai 3 hari untuk mengurus perpanjangan ataupun masalah dari kartu ini gitu. Biasanya sih rumah sakit akan jadi saya ingat nih, jadi ketika kalau kita ini saya sebagai informasi aja ya, kalau kita misalkan menunggak gitu, kalau FKTP kan begitu bayar langsung otomatis aktif secara sistem dan bisa dilayani gitu ya. Sebenarnya nggak ada isu kalau untuk FKTP gitu. Saat itu yang penting dia punya duit untuk bayar itu aja sih ya. Nah kalau di rumah sakit kan benar tadi, kalau apalagi perlu perawatan inap, dari awal sudah dipastikan bahwa saya pakai dan saya janji dia bayar dulu gitu ya, sebagai jaminan lah ya. Bukan jaminan tetapi dia mau lunasi kewajibannya ya, sebagai peserta. Nah di rumah sakit itu ada namanya denda pelayanan. Jadi kalau misalkan peserta sebenarnya sih ini untuk efek jera ya. Jadi bukan untuk mengambil tidak, tapi kalau kalian nunggak ada konsekuensi loh gitu, supaya dia itu tetap rutin gitu kan pesertanya. Nah, denda pelayanan ini adalah 5% dari total biaya perawatannya. Kalau di untuk pasien JKN kan pakai inasi bijis namanya. Nah, jadi itu 5% dari total perawatannya dikali bulan tertunggak. Lumayan gede itu. Bulannya berapa bulan? Iya, kalau cuma 1 bulan ya nggak ngaruh berarti ya. Tapi kalau udah yang 5 bulan ke atas tuh pasti akan berat. Ya katakanlah range-nya berapa ya, sekitar 5-10 juta. Misalkan kalau dia dirawat gitu, dia dirawat dengan biaya perawatannya katakanlah 10 juta gitu ya. Jadi 5%-nya dari 5% itu. 5% dari 10 juta berarti 50.000 ya. 50.000 kan? Nah, dikali bulan tertunggak. Karena kenapa ya? JKN itu program jaminan kesehatan nasional ini kan dia prinsipnya adalah prinsip asuransi sosial, bukan gotong royong ya. Iya, jadi iuran ini itu menjadi fondasi buat keberlangsungan dari program ini gitu. Karena uang yang terkumpul iuran itulah yang akan membayarkan biaya pelayanan kesehatan. Bayangin dong kalau misalkan mereka hanya bayar pada saat sakit, berapa satu orang 10 juta misalkan katakanlah ya, itu kan butuh berapa iuran ya? Kalau 100 kelas 2 aja ya, 100.000, 10 juta berarti butuh 10 kali 10, 100 orang sehat untuk membayar 1 orang sakit. Jadi itu prinsipnya ya kalau jadi di JKN itu mengedepankan gotong royong. Iya, betul. Saling membantu. Nah, itu intinya. Nah, kalau boleh tahu Dok, peserta JKN sekarang sudah sampai berapa juta orang? Seluruh Indonesia ya. Itu sekitar 82% dari total penduduk. Berarti sekitar 222,4 juta. Bayangkan ya, kita mengelola 224. Perusahaan asuransi 222,4 juta gitu. Itu terbesar. Dan itu termasuk kasus yang menunggak juga?
Iya dong, karena sifatnya yang terdaftar, bukan yang aktif. Jadi yang terdaftar itu termasuk di dalamnya. Kalau mau tahu angkanya berapa? Janganlah. Nggak usah. Nanti pingsan. akan merusak mood saya gitu. Nah, sebetulnya ini kalau dinilai kesadaran masyarakat itu sudah sampai kepada titik. Oke, gue perlu nih asuransi, gitu. Butuh gitu ya. Betul, sudah sampai pada butuh sebenarnya. Baik itu peserta maupun fasilitas kesehatan ya, kalau kita ngomong fasilitas karena kan dari kalau tidak salah tuh udah hampir sudah 90% sekian lah yang dari seluruh fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia itu sudah bekerja sama gitu. Jadi kalau misalkan ada fasilitas kesehatan, misalkan saya ngomong rumah sakit ya, yang tidak bekerja sama itu harus kuat gitu, kuat menghadapi. Karena kan apalagi kalau sudah UHC ya, Universal Health Coverage itu berarti sudah minimal 95% penduduk sudah tercover oleh JKN, maka semua orang kan menggunakan BPJS ini gitu. Setuju. Untuk berobat, tidak ada lagi kalau cuma sekitar 20% orang pakai umum gitu ya kan. Setuju. Kalau dari sisi peserta pasti ya. Sudah pada tahap butuh. Nah, masalahnya adalah kesadaran bayar iuran yang belum. Kalau daftar betul. Daftar Daftar bahkan didaftarkan kan gitu. Kita punya fasilitas untuk kalau mereka tidak tahu tentang informasi bagaimana pendaftaran kan dilayani juga ya di DD Healthcare ya. Mereka tinggal mengirimkan syarat-syaratnya aja gitu. Kalau buat kami sih kenapa sangat penting menjadi provider BPJS karena menurut kami ini kan nanti UHC semuanya punya. Dan itu juga salah satu dari kontrol kami terhadap fasilitas kesehatan yang ada di bawah DD Healthcare. Dengan jadi provider itu semua fasilitas-fasilitas kan mesti dilengkapi. Itu juga memacu kami kan yang memberikan bahwa mesti punya ini, dan setiap tahun kan juga dicek, ada tim yang mengeceknya sehingga memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh klinik kami kan kadang-kadang kalau udah di atas kita mendengar laporan dari bawah kan tanpa perlu ngecek gitu, dengar aja. Tapi kalau yang dari luar yang mengecek itu lebih akuntabel kan. Jadi itu juga masukan buat kami, di mana kalau dari kami menjadi healthcare memastikan bahwa semua klinik kami adalah provider BPJS. Sangat membantu untuk mengontrol, sangat membantu untuk menjaga kualitas layanan, terus pastinya juga bersinergi lah untuk memberikan terbaik. Karena memang kalau menyambung dari yang sampaikan tadi Dr. Oci ya, kita kalau dengan klinik atau fasilitas kesehatan kita bicara tentang kualitas. Setuju. Ya, kualitas pelayanan dan kami memang setiap tahun itu kan melakukan perbaharuan kerjasama. Itu ada namanya recredentialing. Artinya kita menilai lagi apakah fasilitas kesehatan ini masih layak untuk dikerjasamakan atau tidak gitu. Karena kita itu kan fokusnya adalah peserta. Kalau kami ya pasien, artinya kan kenapa? Karena orang itu peserta ini bayar iurannya ke BPJS Kesehatan gitu. Otomatis kan bahwa kami selaku yang memegang amanah harus memastikan nih layanannya bagus. Memastikan layanannya bagus benar gitu. Dan ada indikator-indikator yang tentu harus dipenuhi ketika kita melakukan kerjasama. Nah, dan alhamdulillah sih untuk FKTP sendiri itu perkembangannya luar biasa ya. Kita punya namanya KBK itu penilaiannya terhadap FKTP itu kita membayar FKTP ada kriterianya juga gitu, berbasis kompetensi ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan karena ini uang rakyat kan ya, dana amanah, sehingga tidak bisa kemudian kita mengeluarkan itu tidak terukur dan tidak transparan tuh harus setuju. Nah ini menarik nih Dok. Jadi dari sisi penjamin melayani pasien atau melayani peserta, dan penjamin juga harus menjamin bahwa pasiennya itu dilayani dengan baik oleh itu tugas mitranya dari mitranya dari JKN, dan itu penting banget tuh. Dan ini mungkin jadi salah satu faktor kenapa biasanya pasien di lapangan gitu ya, ketika datang ke Vaskes, gue dilayaninya begitu. Nah, ini sebetulnya tidak bisa juga disalahkan BPJS-nya. Bisa jadi itu oknum kliniknya yang memang
fasilitasnya tidak di-upgrade, itu satu, atau mungkin SDM-nya lagi kurang mood juga gitu ya, atau dari sisi layanan kurang ini. Nah, itu berarti tugasnya dari JKN, dari BPJS memastikan fasilitasnya yang bermitra dengan kita nih, sehingga pasien juga merasa nyaman. Iya, benar-benar. Nah, terakhir nih buat Dokter Fitria, ada target nggak di tahun 2021 ini? Target layanan dari JKN seperti apa? Iya, betul. Kita untuk fokus di tahun 2021 memang manajemen menetapkan untuk fokus kepada pelayanan, optimalisasi pelayanan gitu. Mulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat lanjutan. Baik. Untuk pelayanan kesehatan maupun kami di kantor cabang kan ada pelayanan peserta ya. Jadi sudah ada tentu langkah-langkah yang kami akan laksanakan dan sudah sementara kita laksanakan juga. Nah, ini sudah masuk mau masuk mau ke 6 bulan. 1 bulan ya, 1 bulan pertama ya mau masuk 1 bulan pertama. Itu kalau pernah dengar program BPJS mendengar barangkali ya, udah pernah ya. Jadi itu tidak hanya saja dilakukan di tingkat manajemen ya, tingkat pusat, tapi juga sampai ke kantor cabang gitu. Dimana kami dengan stakeholder itu memberikan kesempatan, membuka akses untuk kemudian dari stakeholder memberikan masukan gitu ya kepada BPJS Kesehatan untuk kemudian perbaikan pelayanan gitu kan. Kalau dulu kita di 8 tahun yang lalu, 7 tahun dari 2014 kita masalahnya satu. Apa tuh? Defisit. Ya. Jadi kita sibuk ngumpulin uang. Gimana nih caranya orang bayar nih gitu kan? Ya. Nah, sekarang kita karena sudah mulai berangsur-angsur teratasi, maka kita mulai fokus ke pelayanan. Ya, jadi dalam memberikan pelayanan tentu kan mitra ini menjadi sangat penting betul, gitu ya, setuju. Baik itu maupun regulator ya, pemerintah selaku regulator. Jadi FKTP maupun rumah sakit itu adalah menjadi fokus kami untuk tahun ini gitu. Dengan tentu saja ada banyak indikator yang akan kita nilai. Baik. Jadi peningkatan pelayanan ini akan jadi fokus di 2021 dan seterusnya, mudah-mudahan ini zero komplain nih, gitu ya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan ya, gitu kan. Jadi mudah-mudahan layanan kesehatan di Indonesia makin baik dengan jaminan yang juga baik dan fasilitas dari mitra JKN juga harus menjamin, gitu kan. Nah, terima kasih ini Dr. Fitria Nurlaila dan Dr. Oci yang sudah menemani saya di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di pagi hari ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan Seram Mi Sehat bersama saya Zaini Tafihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.